kondisi rohani orang itu sendiri belum berubah. Mau dicuci otaknya, tetapi kalau kemudian hidup spiritualnya nggak ada, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan yang benar kalau hidup kita tidak benar? Salam sehat, salam kudus. Sobat Kudus, mengapa banyak orang Kristen, guru-guru Kristen, gagal melakukan integrasi Alkitabiah? Mengapa mereka kesulitan untuk melakukan integrasi Alkitabiah? Atau yang lebih parah, merasa sudah melakukan integrasi Alkitabiah tetapi sesungguhnya tidak melakukannya. Dan itu bisa terjadi tanpa disadari. Ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang cara pandang kekristenan atau Christian worldview. Tetapi sebelum ke situ, saya ingin mengajak kita sekalian kepada satu dimensi yang tidak boleh dilupakan, yang seringkali justru dilupakan. Karena orang terlalu asik dengan Christian worldview sampai akhirnya lupa satu pijakan yang sesungguhnya harus menjadi dasar sebelum Christian worldview. Apa itu? Saya menyebutnya sebagai dimensi rohani. Sampai orang-orang yang kita ajar, para siswa yang Tuhan percayakan kepada kita, mereka berada di dimensi rohani yang sama dengan kita, maka kita tidak akan pernah bisa membawa mereka memahami kehidupan mereka, memahami seluruh pengajaran kita yang kita bingkai di dalam integrasi Alkitabiah. Apa yang dimaksud dengan dimensi rohani? Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 mengatakan demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Orang-orang yang berada di dimensi rohani, mereka adalah orang-orang yang memiliki pikiran Kristus. Orang-orang yang oleh Paulus dikatakan sebagai manusia rohani, bukan manusia duniawi. Jadi ketika kita sekalian, ataupun juga ketika para siswa Kristen, para pembelajar yang berada di sekolah Kristen atau di gereja, mereka belum berada di dimensi rohani. Mereka masih manusia duniawi. Apapun yang kita katakan berdasarkan firman Tuhan tidak akan masuk. Dan apapun yang kita katakan, kalau kita juga belum berada di dalam dimensi rohani, maka kita pun juga tidak akan bisa membawa mereka masuk kepada dimensi rohani. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu bahwa saya dan setiap orang yang Tuhan percayakan kepada saya itu mesti berada di dimensi rohani. Mereka haruslah menjadi manusia rohani, bukan manusia duniawi. Kalau kita masih berada di dalam keadaan manusia duniawi, maka apapun yang kita sampaikan, bahkan kita mengutip langsung firman Tuhan, kita membacanya, maka itu tidak akan berakibat secara spiritual kepada orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak berada di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita tidak berada di dalam kerajaannya. Kita tidak sedang membawa kebenarannya. Kita tidak bisa memahami kebenaran Allah. Maka apapun yang keluar dari bibir mulut kita bukanlah kebenaran.
Dan kalaupun, sebab bisa begini, bisa saja Tuhan itu memakai orang yang belum kenal Tuhan, yang hidup sebagai manusia duniawi untuk membuat orang percaya kepada Tuhan. Tetapi itu bukan berarti bahwa apa yang disampaikan oleh orang itu adalah kebenaran. Dia hanyalah alat, dan apa yang dia sampaikan, dia seperti hanya saluran saja yang kemudian ya setelah itu dibuang, tidak ada gunanya. Dan dia tidak bisa menjadi patokan. Apalagi kalau kita berbicara sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar yang selalu bertemu dengan siswa kita. Kita tidak mungkin hanya sesekali saja mengatakan kebenaran tanpa menghidupi kebenaran. Tapi bagaimana mungkin kita akan menghidupi kebenaran kalau kita masih adalah manusia duniawi. Jadi ini merupakan satu hal yang penting. Kenapa? Begitu banyaknya guru-guru Kristen, karena ini lagi ngetren, istilahnya lagi ngetren, di mana-mana juga orang sedang berbicara tentang Christian worldview. Tetapi kenyataannya mereka yang kemudian didrill, kalau saya pakai istilah zaman dulu, matematika itu ditrain begitu ya, dengan kebenaran-kebenaran, dengan Christian worldview, ada satu paket tentang Christian worldview, tapi hasilnya nol. Hasilnya nol. Dan kembali kemudian diadakan mungkin pelatihan atau hasilnya juga nol juga. Sekolah Kristen tidak mencerminkan sebagai sekolah Kristen, selalu hanya di titik ideal terus. Kenapa bisa sampai seperti itu? Lah karena memang kondisi rohani orang itu sendiri belum berubah. Mau dicuci otaknya, tetapi kalau kemudian hidup spiritualnya nggak ada, bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan yang benar kalau hidup kita tidak benar? Sebab kebenaran kekristenan bukanlah kebenaran yang di mulut saja. Kebenaran kekristenan yang bisa sampai di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak orang adalah satu kebenaran yang hidup di dalam diri kita, yang ketika keluar dari bibir mulut kita, keluar dari pikiran kita, keluar dari perasaan kita dan kehendak kita, oleh karena kesatuan hidup kita dengan kebenaran itu. Ketika kita tidak berada di dalam kebenaran, di dalam bahasa Paulus, ketika kita bukanlah manusia rohani, maka kita tidak mungkin bisa membuat yang rohani itu sampai kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita ajar. Kita boleh belajar Christian worldview dengan aliran apapun, dengan sudut pandang apapun. Karena masing-masing bisa saja mengedepankan. Kalau di dalam lingkungan reform, katakanlah CFRC, atau kalangan Injili juga CFRC. Kalau itu ada dalam pikiran kita, tetapi Tuhan sendiri tidak ada di dalam hati kita, tidak ada gunanya. Yang pikiran hanya akan sampai kepada pikiran. Yang perasaan hanya sampai pada perasaan. Mungkin bisa saja sampai kepada perilaku, tetapi bukanlah menjadi sebuah kehidupan. Tetapi kalau kemudian kita diubahkan menjadi manusia rohani, bukan lagi manusia duniawi, karena roh Tuhan ada di dalam hidup kita, maka sekalipun sedikit yang kita pahami. Saya berjumpa dengan guru-guru Kristen yang tidak pernah di zaman saya itu dibekali sebagai dengan pembelajaran tentang integrasi Alkitabiah, atau kemudian tidak dibekali dengan Christian worldview. Tetapi karena hidup Kristennya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika dia mengajarkan apapun, Alkitab itu menyatu di dalam hidupnya. Maka apa yang dia sampaikan dalam pelajaran apapun, itu sampai kepada para siswa. Bukan karena kelengkapan pemahamannya tentang kekristenan, tetapi hidup Kristen, roh yang sama, dimensi yang sama, yang akhirnya menyentuh bahkan orang yang kemudian dari dimensi manusia duniawi dirubah menjadi manusia rohani karena mengalami pertobatan. Saya ingat waktu saya masih kuliah di saat saya diajar Islamologi.
oleh seorang yang dulunya bukan Kristen, kemudian masuk menjadi Kristen dan mengajarkan apa yang memang dia pahami dari perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Hari itu pelajarannya bukan tentang hidup spiritual, tetapi apapun yang dia ajarkan, selalu hati saya, dan ternyata bukan hanya hati saya, hati teman-teman saya seperti dikobarkan untuk mengajar tentang Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, mewartakan kabar baik. Saya merenungkan kenapa bisa demikian. Dan saya menemukan jawabannya. Karena sang dosen itu sesungguhnya dia berada di dimensi rohani. Dia manusia rohani. Sehingga ketika apapun yang dia bicarakan, itu adalah apa yang keluar dari kehidupannya bersama dengan Tuhan. Sehingga baik perkataannya tentang apapun juga, itu tidak hanya sekedar berbicara tentang pelajaran itu, tetapi menyentuh hati kami, membuat kami bertemu dengan Kristus. Kami seperti melihat Kristus. Yang kedua, saya itu bertemu dengan seorang pengkhotbah dari misionaris. Ketika dia menyampaikan khotbah, saya itu seperti melihat hidup Paulus digambarkan oleh dia. Kami boleh melihat kehidupan rohani Paulus. Saya awalnya berpikir kelihayannya menyampaikan khotbah. Padahal itu di khotbahnya, karena dia orang asing, dia berbicara bahasa Indonesianya tidak selengkap orang lain. Belakangan saya menyadari bahwa dimensi rohani membuat ia dengan pengalaman hidupnya bersama Tuhan bisa menggambarkan Alkitab sejelas mungkin kepada kami yang mendengar. Baik guru itu maupun pengkhotbah itu, dia berada di dimensi rohani. Sehingga ketika ia berbicara, sekalipun di antara kami belum berada di dimensi rohani, kami dipaksa masuk ke dalam dimensi rohani ini. Kenapa? Karena yang hadir saat ia berbicara bukanlah ia sendiri, tetapi Tuhan. Sobat Kudus, bagaimana dengan setiap kita? Adakah setiap kita juga membangun hal ini di dalam hidup kita? Adakah kita mengasah dimensi rohani kita? Adakah kita memang sudah berada di dimensi rohani itu? Sudahkah kita menjadi manusia rohani? Atau hari ini kita masih manusia duniawi? Kalau kita masih manusia duniawi, percayalah, maka sobat dan saya tidak akan pernah bisa melakukan integrasi Alkitabiah. Mungkin pikiran kita dipenuhi dengan Christian worldview, tapi kalau hati kita, hidup kita tidak terikat, tidak terpikat kepada Sang Kristus, dan hidup kita menjadi manusia rohani, maka kita tidak akan bisa menyampaikan hal-hal rohani yang ditangkap oleh orang-orang yang mendengarkan kita hanyalah hal-hal duniawi. Sebaliknya, apapun yang kita sampaikan, kalau kita ada di dimensi rohani, kita manusia rohani, maka kita akan bisa membuat mereka dengan pelajaran apapun yang kita ampu, dengan segala sesuatu yang kita bicarakan, topik apapun, pasti akan mengikat orang itu kepada Kristus. Karena kita berbicara dalam keadaan manusia rohani. Dan kita juga perlu berdoa supaya seluruh murid kita, mereka pun berpindah ke dunia rohani. Sehingga sungguh mereka pada akhirnya memahami dengan jelas. Tapi jangan takut, kita tidak pernah sendirian. Ada Roh Tuhan yang mengubah kita, ada Roh Tuhan yang mengubah pendengar kita. Selamat melakukan integrasi Alkitabiah. Dimulai dari diri kita sendiri menjadi manusia
rohani. Izinkan Roh Kudus berbicara, sambutlah Kristus, maka kita akan berpindah menjadi manusia rohani. Tuhan Yesus memberkati.